Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang heran dan luar biasa. Bagaimana kabar? Sukacita Tuhan selalu senantiasa menyertai saudara pada saat ini. Yang menyertai ya, saya mau sampaikan sapa dengan semangat, tidak mengendur ya. Shalom dan horas untuk Ibu Duma Siburian. Ibu Shalom Pak Buna. setia selalu Ibu ya. Kemudian juga Ibu Iko, Ibu Acen, Bu Dora Gunawan, juga Bu Nancy dan Pak Jusman. Halo, shalom Ibu, Bapak. Shalom, selamat pagi. Iya. Juga untuk Bapak Ibu sekalian. Gunawan. Selamat pagi Pak Jusman. Bulani, Bu Lele Kristiani yang semangat selalu. Ibu Mimi, Ibu Rika, ya, Ibu Sinai. Puji Tuhan, haleluya. Katakan haleluya, Tuhan Yesusku dahsyat. 1, 2, 3. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa, saudara. Oke, sahabat BW yang terkasih, sesaat lagi kita akan mulai dan segera Abuna akan luncurkan pujian apa yang akan kita naikkan pada saat ini ya, pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat ya, Allah yang luar biasa. Untuk itu saudara, berikut ini saya akan putarkan, lalu Anda semua bisa mempersiapkan diri jauh lebih siap ya untuk menyambut pengajaran dan juga pedoman sekaligus panduan agar hidup kita selalu dituntun oleh terang firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara terkasih ya, yang sudah bergabung baru saja nih ada Bu Lingga. Shalom Ibu Lingga, selamat pagi ya. Iya, selamat pagi juga Buna dan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke deh, saya mulai akan tampilkan ya Bapak Ibu. Saya akan putarkan pujiannya berikut ini dan kita bisa sama-sama naikkan pujian ini sebelum kita mendapatkan yang menjadi pengetahuan akan firman Tuhan ya. Baik saudara, berikut ini saya akan putarkan untuk Bapak Ibu semua. Baik saudara, mari sama-sama kita siapkan hati. Anda sudah mendengar pujian yang akan kita naikkan pada Be Worshipers edisi hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Di dalam hadiratnya yang kudus, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Takut bukan karena kita mengalami ketakutan dan kecemasan, tetapi takut dengan bentuk sebagai bentuk tunduk akan otoritas firman dan kuasanya dan kebenarannya yang akan menuntun kehidupan kita bersama. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dan kami berdoa bersepakat. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betul sekali ya.
Kita memberi tepuk tangan untuk memuliakan Allah. Sebelum kita memuji menyembah Dia, mari sama-sama kita baca dulu Ezra pasal yang ke-6. Maksud Abuna Ezra pasal yang ke-7. Ya, Ezra pasal yang ke-7. Satu ayat saja kita baca, saudara. Di ayat yang ke-6. Ezra pasal 7 ayat yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Hari ini kita akan belajar satu ayat ini, tetapi memuat makna yang lebih dari satu untuk bisa menjadi panduan dan pedoman hidup kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar wacana, tetapi firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dan lakukan sesuai dengan apa yang Allah Bapa kehendaki untuk kita kerjakan. Saya akan mulai share. Kita mulai memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak yang terkasih yang mungkin baru saja akan bergabung, mari kita memuji Dia. Dia layak ditinggikan dan disembah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Katakan pemulihan darimu, pemulihan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Ya, Bapak Ibu dan juga sahabat worshipers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan langsung bedah satu-satu ya saudara. Baik, dan berikut yang bisa Abuna bagikan untuk Anda supaya Anda bisa mengerti dan bisa memahami apa yang ditulis di dalam kitab suci mengenai Ezra ini. Ya, seringkali kita juga sekalipun sudah banyak melakukan ketaatan ya saudara ya, ketaatan seperti ibadah ya Bapak Ibu, lalu juga sering dengan berdoa begitu keras ya, dengan taat dan setia. Namun tidak bisa dipungkiri perjalanan hidup kita masih tetap bisa terasa begitu berat, betul ya, meskipun sudah begitu keras usaha kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu demi satu bagaimana Tuhan yang kita sembah itu, yang ketika peristiwa kelahirannya dikatakan sebagai Sang Juru Selamat, Anak Allah, Raja di atas segala raja, Penasehat yang ajaib, dan ini Allah yang menyertai, itu Immanuel. Itu bukan cuma sekedar kata rohani atau istilah-istilah yang hanya menguatkan secara roh, tetapi itu adalah realitas yang akan mampu mengubah arah hidup setiap orang yang mau mengizinkan kuasanya selalu bekerja dalam hidupnya. Ya. Setelah bait Allah selesai dibangun, kita sudah pelajari di Ezra pasal yang ke-6, betul ya. Nah, kira-kira 60 tahun setelah itu muncullah satu tokoh, yaitu Ezra ini, dalam panggung sejarah bagaimana umat pilihan Allah yang sudah terbuang lalu kemudian kembali dari masa pembuangan tetap kembali kepada hakikatnya sebagai bangsa yang menyembah Allah yang hidup. Nah, Ezra ini bukan hanya sekedar keturunan imam, tetapi memang ia adalah imam. Dan ia mewarisi semua pengetahuan para ahli-ahli kitab suci, di mana mereka bukan cuma sekedar memahami isi kitab suci, tetapi mereka juga memahami isi hati Allah. Ya, ini yang menjadi panduan dan teladan kita dan sekaligus juga reflektor buat kita. Kita misalnya memahami kitab suci. Ya, mungkin ada di antara kita yang menyaksikan ini atau mengikuti BW ini, atau mungkin ada yang sudah berapa kali diajak untuk ikut saat teduh atau apa. Udahlah, nggak usah terlalu memahami kitab suci terlalu gimana lah, nanti jadi ahli jadi orang Farisi kamu ini segala macam ya. Saudara, ya jadi orang Farisi kalau kita tidak memahami hati Allah. Tetapi kalau kita memahami isi firman Tuhan dan juga memahami yang memberikan hikmat dan ilham itu, yaitu Allah sendiri, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang hanya sekedar memahami ceritanya atau teorinya saja. Tetapi kita sungguh-sungguh sebagai orang yang hidup setia di bawah otoritas kebenaran firman Allah.
Itu kan yang menjadi progresnya kita sebenarnya ya. Nah, dalam translate literasinya ya, di ayat yang ke-6 saya akan bacakan saudara. Hu Ezra ala mi Bavel we hu soper mahir be Torat Moseh aser Natan Yahweh Elohe Yisrael waiten lo hamelech keyat Yahweh Elohai we alai kol bakasato. Apa artinya? Ini secara harfiah. Sama dengan apa yang ditulis dalam terjemahan Alkitab ya, Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi lebih harfiahnya begini. Kalau di sini dikatakan Ezra ini berangkat pulang dari Babel ya. Kalau di translate aslinya itu adalah dia adalah Ezra yang datang dari Babel dan dia seorang ahli kitab suci yang mahir dan menguasai dalam hukum Musa yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Dan raja memberikan kepadanya segala permintaannya karena tangan Tuhan Allahnya. Kalau di sini kan dikatakan melindungi dia, ya. Tetapi kalau dari kata aslinya itu lebih khusus lagi. Karena tangan Tuhan Allahnya ada di atas dia. Berarti ada di atas Ezra. Boleh sama-sama kita perkatakan, letakkan tangan di dada, katakan, aku percaya tangan Tuhan Allahku ada di atas hidupku. Kenapa ada di atas? Karena sesuatu atau seseorang atau pihak yang berada di atas, dialah yang bisa mengendalikan yang di bawahnya. Ya. Nah, ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Kalau di sini di teks asli kitab suci, kalau yang tertera di terjemahan apakah itu baru atau lama ya, sama saja sebenarnya. Tapi di sini saya ingin mengambil dan mengacu dari kajian teologis dari teks aslinya. Karena saya ingin mengacu dari bahasa ibunya, yaitu apa? Bahasa ibu kan bahasa asalnya. Ya. Dari konteks bahasa Ibrani, pengertiannya seperti apa. Kalau di sini ini kan dikatakan Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Jadi berangkat pulang. Jadi bicara mengenai ibaratnya bolak-balik lah. Sebuah kegiatan atau suatu rutinitas yang memang biasa dilakukan. Ya. Tetapi saudara, kalau dari teks asli kan kata berangkat itu disebut sebagai Allah. Ya. Allah itu tulisannya A-L-A-H. L-nya enggak double, bukan Allah, bukan, tapi Allah, ya. Allah ini maknanya adalah pergi. Namun bukan pergi dalam konteks pergi dan pulang sebenarnya. Tetapi konteksnya adalah menuju ke sesuatu yang mulia dan kudus. Jadi Allah itu adalah naik menuju ke sesuatu yang mulia dan kudus. Dan orang Israel itu selalu memakai kata naik Allah, ya kan? Naik ke Bukit Sion, ya, naik ke Bukit Zaitun, ya, naik ke gunung, ke Bukit Horeb atau ke Gunung Sinai. Ini bukan bicara tentang perjalanan secara harfiah naik yang menanjak, saudaraku. Karena itu pengertian dari sisi kita sebagai orang di luar dari orang Ibrani. Tetapi kalau dari orang Ibrani atau bahasa aslinya itu kata naik itu adalah perjalanan menuju ke sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia. Jadi kalau misalnya seperti Ibu Lani nih yang akan berangkat nanti ya, mungkin bulan Desember, saya kurang paham, kurang pasti. Tapi kalau saya ya dan Bapak Ibu lain yang sudah pernah, kita ini sudah pernah loh melakukan perjalanan menuju ke sesuatu yang mulia dan kudus. Karena kalau dari konteks umat pilihan Allah, yaitu bahasa Ibrani yang asli, kata Allah itu adalah apa saudara? Naik menuju ke sesuatu yang kudus dan mulia. Jadi bukan tentang naik dalam konteks geografis.
Memang perbukitan, perjalanan kita kan serba naik dan membutuhkan fisik yang prima, membutuhkan kesiapan mental juga yang prima, yang kuat gitu. Ya, oleh karena tangan Tuhan, saya dari kali pertama berangkat membawa rombongan dan dipercaya untuk menjadi pembimbing rohani, selalu naik ke Gunung Sinai. Mau di gunung manapun saya selalu naik. Selain tanggung jawab saya sebagai pembimbing rohani, tetapi saya memiliki sebuah tujuan. Saya sedang menuju ke sesuatu yang mulia. Untuk itu saudara, kalau Anda tanya dan misalnya wajarlah Abuna masih muda, menurut saya itu keliru saudara. Karena Musa saja naiknya itu usianya bukan usia muda. Dan rata-rata kalau Anda lihat, contoh Anda mendarat di Ben Gurion, semua yang bekerja di pelabuhan udaranya itu usianya di atas 70 tahun. Bahkan ada yang 89 tahun masih jadi cleaning service di airport. Masih bekerja sebagai salah satu bagian di informasi. Bahkan di concierge pun juga masih dikaryakan. Kenapa? Karena mereka memiliki makna ketika saya berangkat kerja, saya sedang naik menuju ke sesuatu yang kudus, yang mulia. Berarti kalau sesuatu yang kudus yang kita tujukan, kita percaya mereka melihat ini ada karya-karya yang agung dan mulia nih di sini gitu. Jadi memang secara geografis ada perpindahan lokasi. Tetapi kalau dari teologis ini bukan perpindahan lokasi. Ini adalah langkah rohani menuju ke dalam rencana dan kehendak Allah yang pasti mulia, kudus, sempurna. Katakan mulia, kudus, sempurna. Iya. Ya. Nah, supaya kita bisa mengalami kenaikan rohani, kita harus menjadi seperti Ezra. Apa itu? Soper maher. Untuk menjadi soper maher, kita harus seperti makna nama Ezra itu sendiri. Apa makna Ezra? Kemarin kita sudah belajar arti kata Ezra. Iya, betul sekali, ya. Tuhan yang menyertai, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita sering tidak sadar bahwa kita ini sampai dipertemukan dan belajar mampu bangun pagi, itu karena tangan Tuhan yang menggerakkan kita. Jadi bukan semata-mata karena saudara sudah biasa bangun pagi, enteng kalau ikut BW mah. Jam berapa sih? Paling jam 4.20 kan, jam 4.30. Saya biasa bangun pagi kok jam 3:30, 4. Bukan saudara. Emang kalau menyadari itu kenapa Abuna? Ya berarti kita nanti tidak pernah melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah proses kenaikan level rohani. Akhirnya apa? Kita jadi sombong rohani saudara. Nah kalau udah sombong rohani nggak mungkin jadi soper maher. Apa itu soper maher? Ya soper maher itu kalau kata maher dalam bahasa Indonesia itu ada kemiripan ya. Mahir, yaitu ahli kitab yang mahir. Mahir itu apa sih? Jago. Ya. Soper itu apa? Soper itu adalah penulis. Berarti dia juru tulis. Berarti apa saudara? Dia mendengar, dia mengingat, dia mencatat. Jadi memang kalau kita mau belajar bertumbuh, nggak bukan memang kita harus punya catatan sendiri. Katakanlah misalnya saya tidak selalu catat Abuna, tapi saya selalu ingat nanti begitu ada waktu catat. Itu oke, nggak apa-apa. Oh saya selalu catat dalam hati saya karena apa yang ingat hati saya itu tidak mudah dilupakan. Itu oke, nggak masalah. Yang penting adalah apa yang engkau catat dan engkau ketahui itu diwariskan, diteruskan dan diajarkan. Sama seperti apa yang diteladankan dan diminta oleh Yesus Kristus yang adalah inkarnasi Allah. Sebelum ia kembali ke kerajaannya di surga, jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti apa saudara? Pengajaran itu keluar dari mulut lidah kita yang kita sudah tahu sebelumnya. Cara berdoa ini begini, sikap berdoa yang benar ini begini. Baca Alkitab ini begini, kamu baca ini, tahu nggak artinya apa? Itu memang harus diajarkan. Makanya nggak salah
Kalau di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 9, seorang nabi besar itu ngomong berulang-ulang, ngomong apa? Ajarlah, 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 mulai dari mengasihi Tuhan Allahmu. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yesaya sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada hukum ini. Percuma kalau misalnya kita tahu firman Tuhan, tapi kita nggak pernah mau belajar tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita nggak pernah mau ngajarin, nggak pernah mau jadi teladan. Kita cuma lepas tangan dan cuci tangan seperti Pilatus. Kita dengar, tapi kita tidak pernah bisa mengingat. Lalu apa yang bisa kita ajarkan, saudara? Nah, mahir di sini bukan cuma sekedar jago. Anda tahu kenapa seseorang dikatakan jago dan hebat? Karena bukan cuma dia apa yang dia tahu, tetapi dia bisa melakukannya dengan cepat. Bahkan ketika hal yang tidak dia pelajari, dia cepat menangkap, dia cepat mengerti, dan dia cepat lakukan, sama seperti yang dia pelajari. Jadi kalau misalnya, saya berikan contoh. Saya tidak secara khusus, secara pribadi, belajar mengenai yang namanya sound system. Tetapi berdasarkan pengalaman dari dunia entertainment yang saya geluti mulai saya usia muda sampai saya titik pertobatan saya, bahkan sampai di mana saya masih sudah mulai melayani Tuhan dan masih aktif melayani Tuhan melalui media. Saya selalu serap apa yang saya lihat, ketemu sama soundman, ketemu sama sound engineer, dan saya tidak pernah menganggap bahwa diri saya ini sudah lebih hebat dari sebelumnya, dan saya tidak perlu lagi mendengar apa kata orang. Dan saya tidak pernah menganggap bahwa diri saya tidak perlu dengar orang itu. Dia kan nggak tahu saya pernah belajar dari sound engineer yang sudah diakui oleh Presiden Republik Indonesia ini. Katakanlah seperti itu. Saya tidak pernah merasa begitu. Saya selalu serap kalau misalnya ada orang. Kenapa? Karena selalu ada kemahiran-kemahiran dari setiap orang yang akan berguna buat saya. Dan itu bisa saya terapkan pada saat pelayanan. Dan saya bisa berikan contoh kepada siapa? Ini sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu, ilustrasi. Saya berikan contoh kepada yang saya percayakan, yang Tuhan percayakan untuk mengurusan, misalnya kayak Pak Yosep. Ini sebagai contoh di OIC. Saya wariskan tuh semua yang saya tahu. Nah, untungnya Pak Yosep bukan tipikal orang yang nggak mau dengar. Siapa sih ini pendeta sok-sokan jadi sound operator, mendingan jelas sound operator profesional. Pendeta sok tahu. Untung beliau orangnya rendah hati. Jadi beliau serap semua, beliau lihat, beliau tahu. Dan ketika saya berikan, Pak ini harus ke tengah ya Pak, karena nggak bisa dengar dari situ. Dan beliau lakukan. Tidak pernah ada gerutu di dalam mulutnya atau apa, beliau serap dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Bisa. Ini sebagai ilustrasi. Sama saudara, ketika DBW ini Tuhan izinkan, apa yang saya dapat dari, saya bisa katakan saya bangun jam 2:30 atau jam 3 atau jam 3:15 atau jam 3:30, itu untuk memastikan apa yang saya dapat tengah malamnya sebelum saya tidur. Saya konfirmasi lagi apa yang Roh Kudus gerakan untuk saya buka, saya cari dan saya kaji, lalu kemudian saya pelajari. Dan ini yang saya bagi buat Bapak Ibu. Ini yang saya bagi. Dan memang ini tidak populer. Itu sebabnya jangan heran kalau BW itu penontonnya sedikit di YouTube. Karena di BW itu bukan konten, bukan khotbah yang bisa memberikan Anda semangat, lalu kemudian apa, bukan. Ini kita belajar firman Tuhan. Dan belajar firman Tuhan itu memang butuh apa? Kesungguhan dan keseriusan. Dan pengorbanan dan juga pergumulan yang berat untuk apa? Mengalahkan kedagingan kita, saudara. Ya, tetapi ketaatan kita masuk ke dalam fase ini, Anda dan saya ini sedang masuk dalam proses Allah, yaitu menuju ke sesuatu yang kudus. Saya tidak mahir dalam ahli Alkitab, tetapi apa yang saya dapat, saya ajarkan kepada saudara. Karena kata soper itu bukan cuma sekedar penulis dan juru tulis, tapi pengajar hukum. Dan saya akui memang
sepertinya Tuhan memberikan saya peluang untuk bisa memberikan pengajaran, untuk mengajar. Makanya kalau Anda dengar isi khotbah saya dengan isi khotbah Abuni, dua hal yang berbeda tapi tetap bermuatan urapan yang sama. Kenapa? Karena kalau saya menjabarkan dari apa yang saya pelajari di sekolah Alkitab, betul saya secara akademis, tapi bukan berarti Abuni bukan secara akademis. Beliau pun belajar dari siapa? Dari saya. Beliau sering mencatat Bapak Ibu. Sekalipun beliau istri saya, seorang ibu gembala, seorang pendeta, beliau dengan rendah hati beliau catat apa yang perlu dicatat. Nah, sedangkan kita manusia, banyak orang yang begini, siapa sih ini pendeta? Banyak saya pernah ngalamin saudara. Saya khotbah di hadapan puluhan bahkan ratusan hamba Tuhan yang lebih senior. Ada yang meresponi dengan benar, ada juga yang kayak nggak mau dengar gitu. Kenapa? Karena jabatan lo apa sih? STH. Oh saya sudah S3 loh. Ezra bukan tipe orang seperti itu. Jadi ini yang mau jadi catatan penting. Jangan pernah cepat puas diri ketika Anda sudah sampai di posisi tertentu. Jangan cepat merasa bahwa kita ini jauh lebih daripada orang lain. Karena seperti ada pepatah mengatakan, seperti kita belajar ke negeri China. Gak pernah ada yang namanya berhenti belajar. Ibaratnya gitu, kita kalau perlu belajar sampai negeri jauh. Berpindah lokasi secara geografis. Tetapi kan kita bicara dalam konteks rohani saudara. Nah, kata mahir juga memiliki muatan makna apa? Selain jago, cekatan, terampil, dia sharp. Sharp itu apa? Tajam. Dan cepat mengerti. Orang cepat mengerti itu bukan langsung cepat mengerti lalu kemudian tidak perlu bertanya. Kenapa Ezra bisa cepat mengerti? Karena dia sering bertanya. Berarti ada hubungan yang baik, komunikasi yang terjalin dengan baik. Nah, saudaraku, orang kalau tidak berkomunikasi dengan baik, tidak punya hubungan yang harmonis dengan dirinya sendiri, orang itu tidak akan bisa untuk bisa tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Karena buat dia saja, dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik untuk diri dia. Dia bergantung kepada apa kata orang, apa kata netizen, apa kata pandangan orang. Dia tidak percaya diri. Sedangkan Ezra ini percaya diri. Jadi pesan Roh Kudus apa? Hari ini tajam, pesannya seperti pisau. Kalau jadi orang Kristen atau pelayan Tuhan atau pekerja di kantor, jangan cuma kelihatan hebat atau mau hebat di depan mata orang. Tetapi Anda sebenarnya tidak percaya diri dengan apa yang Tuhan taruh. Karena kalau kita tidak percaya diri saudara, kita sedang menyangkal bahwa tangan Tuhan menyertai kita. Raja ini bisa menghargai Ezra. Raja yang tidak kenal Tuhan, yang belum mengenal firman Tuhan, bisa menghormati Ezra. Itu bukan karena Ezra ini jago. Dia tidak tahu siapa ini Ezra. Tidak pernah dikatakan dalam teks aslinya pun karena Ezra adalah orang yang hebat apa, enggak. Tetapi karena tangan Tuhan Allahnya menyertai dia. Kenapa saya lebih mengambil kepada konteks Ibrani? Karena menyertai menurut saya itu lebih relevan dan lebih bisa diterima. Kenapa orang yang belum kenal Allah itu bisa menghormati Ezra? Berarti orang ini, seorang raja ini, dia ini bukan takut karena Ezra ini punya ilmu. Anda bisa mengerti maksud saya? Kalau mengacu pada karena Tuhan Allahnya melindungi dia, berarti dia hanya takut karena apa? Karena dia ini kayak punya ilmu nih, punya pegangan nih. Makanya orang yang tidak berserah kepada Tuhan, tidak percaya diri kepada Allah yang hidup, dia pasti akan berdukun. Dia pasti belajar ilmu, entah ilmu hitam yang diputihkan atau ilmu apapun dengan dalih apa? Ya untuk jaga-jaga. Anda mau tahu ketika Anda nanti dipanggil Tuhan, Tuhan tidak akan mengenal Anda kalau Anda masih memegang itu. Karena apa saudara? Percuma kamu menyembuhin orang.
Percuma kamu mengajarkan dan kamu dianggap sebagai orang bijaksana. Kamu tidak menggunakan hikmat yang saya berikan, dan apa yang kamu lakukan itu tidak sama dengan apa yang ku kehendaki. Menurut kamu lakukan mujizat dan terobosan, hebat di mata manusia. Tetapi kamu tidak melakukan Allah, apa itu? Kenaikan kerohanian sampai ke tempat di mana di situ ada karya Allah yang Maha Kudus. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anakku dan saudara-saudari yang terkasih, di sini Ezra bukan hanya sekedar tahu secara akademis firman Tuhan, tapi menguasai, tapi juga peka dan bijaksana. Jangan lupa rendah hati. Jadilah orang Kristen, hamba Tuhan, pimpinan perusahaan yang seperti ini. Saudaraku yang terkasih, tangan Tuhan menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Kalau dalam minggu ini ada proyek atau ada tugas atau ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan Anda mulai merasa tidak percaya diri, ingatlah pesan Tuhan hari ini. Bagaimana kalau Tuhan sedang bertanya ke dalam hatimu? Setelah BW ini dia gedor hatimu, dia buat engkau terngiang-ngiang begini. Apakah engkau tidak percaya bahwa tanganku ini menyertai engkau? Bahwa oleh karena tanganku lah engkau sampai di titik ini. Oleh karena tanganku lah engkau akan saya pertemukan dengan orang hebat itu. Bukan karena engkau sudah kerja keras. Oleh tanganku lah kamu itu masuk ranking 1 misalnya kalau yang sekolah. Bisa ketemu masuk ke istana presiden. Atau bahkan dipanggil untuk sesuatu tugas yang tidak pernah engkau rancangkan sebelumnya. Kalau Anda bertanya, kenapa? Sesungguhnya Anda harusnya bersukacita. Ketika kita melakukan kehendak Allah yang di luar rencana kita sendiri, kita sedang mengalami Allah. Yaitu naik ke tempat tujuan yang terdapat karya Maha Mulia, yaitu kekudusan dan kudus. Disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sekalipun itu berat, sekalipun banyak sekali tekanan, kita nggak akan peduli orang mau terima atau enggak. Ezra ini dia percaya diri bukan karena dia ahli teologis, saudara. Dia percaya diri karena apa? Karena dia meyakini ada tangan Tuhan yang menyertai dia. Maukah kita melakukan ini? Maukah saudara ambil tanggung jawab itu? Maukah Anda tetap setia dalam usaha doa kerasmu? Mungkin belum dijawab. Tetapi kalau orang tanya, kamu kok masih setia sih untuk ikut BW? Kok kamu masih setia sih belajar firman Tuhan? Emang apa faedahnya? Kamu mau jadi pendeta? Cukup engkau katakan, karena tangan Tuhan Allahku menyertai aku dan ialah yang membawaku sampai di titik ini. Kok masih mendoakan suamimu sih? Kok masih mendoakan istrimu sih? Sudah tahu orang yang begitu. Anda cukup mengatakan, orang tidak percaya, katakanlah ke dalam dirimu. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Katakan terus, ketika ada keraguan, katakan di hadapan Tuhan, aku percaya bahwa sampai aku di titik ini, itu semua karena tangan-Mu sendiri yang menyertaiku ya Tuhan. Dan aku tetap melakukan apa yang Engkau izinkan untuk aku lakukan. Karena aku sedang dalam proses Allah, yaitu naik menuju ke suatu tempat yang maha kudus, di mana ada janji Tuhan yang pasti akan aku terima dan aku nikmati. Ada momen, ada waktu di mana disitulah karyamu akan dinyatakan atas hidupku. Dan aku percaya tidak ada yang mustahil. Aku mau terus melakukan apa yang sudah Engkau izinkan. Supaya aku menjadi sopir mahir. Seseorang yang bukan ahli teologis tetapi mengerti apa yang ditulis dalam kitab suci. Karena juga memahami isi hatimu.
sebagai sumber inspirasi yang tertulis dalam kitab suci. Buka tangan saudara, terimalah keberanian yang Tuhan perbaharui. Terimalah roh keperkasaan yang Tuhan sematkan dalam dirimu. Terimalah kekuatan yang baru untuk kau jalani. Dakilah apa yang sedang Tuhan izinkan jalan yang kau tempuh saat ini. Daki bersama dengan Tuhan. Percaya tangan Tuhan Yesus menyertai engkau. Karena dari tangan Tuhan itu juga yang akan memberkatimu. Untuk itu terimalah berkat ini. Terimalah anugerah itu. Terimalah pengurapan itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu pengajaran, pengetahuan, damai sejahtera, dan kekuatan. Untuk terus mengalami Allah naik sampai ke janji Tuhan yang sempurna. Sebab disitulah karya Allah yang Maha Kudus akan menjadi nyata dalam segala usaha dan aspek kehidupanmu yang saat ini sedang engkau tanggung. Dan demi nama Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragu bahwa engkau sampai di titik ini, engkau sanggup bertahan sampai hari ini, engkau sabar, engkau tekun, engkau setia, engkau diberkati. Itu semua hanya karena satu, tangan Tuhan Allahmu menyertaimu. Engkau bisa diterima karena tangan Tuhan Allahmu menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya saudara. Tetap naik. Karena kemurahan Allah akan nyata dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, everyone, terima Abuni, Bapak Ibu Terima saya. kasih. Maaf Pak Yosef dijadikan contoh. Tuhan berkati. Oke, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ya besok jangan kasih kendor. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Kami. Kita tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Haleluya. Shalom. Bye. Terima kasih Abuna, makasih. Abuni, makasih. Hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati semua. Izin ya. Bye.